Jika harga barang menyusut 100 juta kali lipat, namun uangmu tidak berkurang sedikit pun. Grup Jiang mempersembahkan kompleks villa baru dengan gaya kota air Jiangnan. Didesain menggunakan gaya taman kuno, hasil karya beberapa desainer ternama yang bekerja sama menciptakannya. Dengan harga rata-rata 0,2 yuan per unit. Aku akhirnya kaya raya. Aku mau beli 30 unit villa, 30 mobil mewah. Berganti-ganti setiap hari tanpa ada yang sama. Hahaha. Jiang Xiaobai, dasar tidak berguna. Ini sudah jam 4 pagi dan kamu masih tidur. Cepat bangun dan siapkan sarapan. Aku dan Xiao Yun harus makan tepat waktu jam 7:30. Jika kamu berani telat semenit saja, akan kukuliti kamu hidup-hidup. Baik. Aku datang. Bubur ini harus direbus selama 3 jam. Perkataanku, kamu anggap angin lalu saja kan? Ibu, aku sudah merebusnya selama 3 jam. 3 jam kepalamu. Dasar keparat. Rasakan baik-baik. Lihat baik-baik, apa ini sudah direbus selama 3 jam? Apa tingkat kematangannya sudah pas? Dasar keparat, cepat bawa masuk dan buat ulang. Kenapa? Perkataan ibuku sudah tidak mempan lagi bagimu ya? Pikirkan baik-baik. Kalau kamu berani membangkang, aku akan menghentikan biaya pengobatan kakekmu. Bersihkan rumah ini luar, dalam sampai berkilau. Jika kutemukan debu sedikit saja, rasakan akibatnya. Aduh, uangku tinggal 150 lagi. Padahal masih ada 2.800 yang belum dibayar. Hidupku sulit sekali. Astaga, teman lama ini. Kelihatannya nasibnya jauh lebih malang dariku. Halo kakak-kakak ganteng dan cantik. Yuk, gerakan tangan hoki kalian. Beri tap-tap love untuk streamer ya. Sayang kalian. Karena nasibmu kelihatan lebih kasihan dibanding aku bakal kasih kamu hadiah deh. Di antara penonton ganteng yang online dan penonton cantik yang ada di sini, ternyata ada yang berasal dari daerah yang sama denganku. Bahkan dari sekolah yang sama denganku. Demi sesama alumni. Jangan lupa follow streamer ya. Dan kirim love-nya ya. Waduh, jangan-jangan aku bakal ketahuan? Cepat kirim hadiahnya lalu kabur. Astaga. Aku gak salah lihat kan? Ada yang mengirimiku hadiah super mahal senilai 10 yuan. Ya ampun. Wah. Halo, Lau, Huang. Ada apa? Hari ini sibuk kerja nggak? Kerja? Dari pagi sampai sekarang, bayangan orang pun nggak kelihatan. Kerja apaan sih? Mending kita pergi minum aja toh, nggak ada pelanggan. Aku kasih tahu ya bro, hari ini aku berputus cinta. Kita harus minum sampai mabuk di Hotel Phoenix. Gaya amat mau ke Hotel Phoenix. Kamu sekarang berani belanja di sana? Aku baru dicampakan. Hatiku sakit banget tahu. Masa sekali-sekali aku nggak boleh foya-foya? Iya. Biar kamu foya-foya sekali ini saja, oke? Mantap bro, sampai ketemu di sana. Huft. Gila hebat juga kamu lah, Huang. Xiaobai, cepat ke sini. Hey. Aku perhatikan akhir-akhir ini. Kamu makin belagu ya. Sampai berani pesan ruang VIP segala. Kenapa? Minum di meja biasa nggak bisa bikin kamu mabuk? Gak usah banyak omong. Hari ini aku yang traktir. Pesan aja sesuka kalian. Coba lihat. Beranda situs web hotel mereka. Ada menu baru. Sini HP-nya. Wah, matahari terbit dari barat nih. Ada kejutan. Gimana? Buset, harganya. Ini bercanda kan? Sialan, si Huang Tuang ngerjain aku. Ngasih menu palsu yang kelihatan jelas bohongnya.
Ini jelas-jelas menghina kecerdasanku. Katanya patah hati karena dicampakkan lah. Mau ngebodohin siapa? Anu, kamu yang traktir, jadi kamu saja yang pesan. Sini menunya. Seperti biasa ya, 4 menu sayur. Bisa tambah daging gak sih? Oke, 2 daging 2 sayur. Makan sampai kenyang. Cheers. Kok belum dihabisin? Minum silang dulu dong. Harus dong. Ayo minum silang. Iya, aku mau. Kamu duduk di sini dan minum dulu. Duduk. Minum dulu ya. Aku ke toilet sebentar ya. Cepat kembali ya. Kutunggu. Haha, ruang VIP Longteng. Mau bayar? Oh, totalnya 1.001.18. Saya bulatkan saja. Cukup bayar 1.000 pas. Apa? 130? Anu, aku bayar tunai 100 dulu. Sisanya lewat Alipay di HP. Bisa? Hah? Apa? Ini, ada apa? Maksudku, aku kan cuma kurang bawa uang tunai. Makanya mau digabung pakai pembayaran HP? Aku nggak melanggar hukum kan? Halo? Bos, cepat ke meja kasir. Ada masalah besar. Silakan duduk. Aduh. Silakan duduk. Bos, saya cuma kurang uang tunai. Biar saya bayar pakai ponsel saja. Bukan masalah besar kan? Kenapa Anda sampai harus turun tangan sendiri? Sudah semestinya. Tamu yang terhormat, total belanja Anda tadi hanya 1.000 Nayuan saja. Kalau Anda tidak keberatan, uang 100 Yuan ini anggap saja untuk membeli hotel saya ini. Bagaimana menurut Anda? Membeli hotel ini seharga 100 Yuan? Benar-benar sekali, Tuan. Kalau Anda bersedia, kita bisa tanda tangan kontrak sekarang. Lao Huang, sialan. Aktingmu kelihatan kayak asli saja. Sampai figuran pun kamu sewa juga. Baiklah, karena kamu sudah susah payah begini, aku bakal ikuti permainanmu. Itu alih kepemilikan kan? Oke, mari kita alihkan. Begini saja, sudah cukup kan? Sudah, Tuan. Mulai sekarang, Anda adalah Direktur Utama Hotel Phoenix. Halo, Bos. Bos, Aku tidak punya waktu untuk omong kosong dengan figuran sepertimu. Aku harus segera mencari Lao Huang. Bajingan itu berani sekali mengerjaiku seperti ini. Awas saja, akan kubuat kamu mabuk setengah mati keparat. Wah, si tidak berguna ini datang tepat waktu juga ya. Keyun, kamu, Sanggu tidak tahu malu. Aku memang memandang rendah sampah kecil sepertimu. Dengar-dengar, Mu Xiaoshui yang kamu sukai itu keluarganya akan segera bangkrut. Kapan hal itu terjadi? Pekundang tetap saja pecundang. Sampai sekarang, kabar ini pun kamu masih belum tahu. Biar ku beritahu saja ya. Stok barang yang dibeli keluargamu dari keluarga Gao sekarang sudah sama sekali tidak laku. Keluarga mereka itu aliran dana mereka akan segera terputus. Penagih utang akan segera datang. Sama persis seperti keluarga Jiangmu dulu. Aduh, Jiang Xiaobai, lihat saja. Taktik apa lagi yang kamu punya untuk melawanku? Dulu, keluarga Gao kami memang harus bergantung pada keluarga Mou dan tidak berani menyinggung Mu Xiaoshui. Tapi sekarang, semuanya sudah berbeda. Gao Xiaodong, apa yang kamu sombongkan? Keluarga Mou itu pelanggan terbesar. Keluarga Gao kalian. Kalau barang mereka sama sekali tidak laku, ke mana kalian akan menjual barang kalian? Aduh, Jiang Xiaobai, sejujurnya, keluarga Gao kami sudah punya jalur penjualan sendiri. Sekarang kamu sudah tidak punya kartu truf lagi. Kita lihat bagaimana kamu masih bisa bicara besar. Bawakan tasku. Hari ini ada reuni kelas. Aku ingin kamu menjadi kacung kecilku saat bertemu teman-teman kelas nanti. Begitu masuk nanti, ingatlah untuk memanggilku Tuan Muda Gao. Jalan. Aduh.
Halo semuanya. Tuan Muda Gao sudah datang. Cepat, cepat, silakan duduk di kursi utama. Hei, Tuan Muda Gao, kamu terlambat 3 menit. Nanti harus denda minum 3 gelas ya. Hei, tahu apa kamu? Orang penting selalu datang paling terakhir. Waktunya justru sangat pas. Baiklah, duduk. Oh, bukankah ini teman sekelas kita, Jiang Xiaobai? Siapa yang memberitahu dia, menantu benalu yang tidak berguna, ikut berkumpul dengan kita? Sungguh membawa sial, kalau sampai terdengar orang lain. Wajah teman-teman sekelas kita, mau ditaruh di mana? Suruh dia pergi. Sudahlah, dia ini anak buahku, aku yang menyuruhnya datang. Ternyata Tuan Muda Gao yang memanggilnya. Kalau begitu tidak apa-apa. Pelayan, cepat tambahkan kursi. Ah, benar. Ambilkan sepasang sumpit juga. Tambah kursi apa? Jangan asal bicara kalau tidak tahu situasinya. Pelayan, ke sini. Ambilkan bangku lipat kecil. Beri dia 1 set alat makan. Suruh dia duduk di pojok sana. Jiang Xiaobai, kemari dan duduklah di sebelahku. Di sini sudah tidak ada kursi kosong. Kalau dia duduk di tempatmu, lalu kamu duduk di mana? Jiang Xiaobai, kamu duduk di tempatku saja. Hei, Nona, besarmu. Meja ini sudah penuh. Kalau kamu memberikan kursimu kepadanya, kamu mau duduk di mana? Bukan urusanmu. Kalian semua benar-benar penjilat. Apa kalian masih pantas disebut teman sekelas? Sungguh memalukan berkumpul dengan orang-orang seperti kalian. Nona besar mau? Kamu kan primadona kelas dan dewi kami. Jangan pergi dulu. Aduh, sudahlah. Minta pelayan untuk menambahkan kursi. Kita bisa duduk agak merapat. Bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir ini? Ya, lumayan lah. Lalu kenapa setelah sekian lama kamu sama sekali tidak menghubungiku? Anu, aku ke toilet sebentar ya. Selamat datang, kakak pemuda, pengejar angin, kembali lagi ke ruang siaran langsung. Pemuda pengejar angin? Apakah dia orang yang tadi malam yang masuk daftar pencarian terpopuler itu? Ah, aku ingat sekarang. Kejadian kemarin itu benar-benar menghebohkan seluruh internet. Dewi memang pantas disebut Dewi. Bahkan kalau beralih ke live streaming, tetap bisa menggait donatur selevel itu. Sultan. Keren parah. Halah. Live streaming itu cuma cari sensasi. Kalian tidak tahu, uang dari para sultan di live streaming itu harus dikembalikan sepenuhnya, sedangkan uang penggemar tidak dikembalikan sepeser pun. Dunia itu rumit sekali dan sangat kacau. Kalian lihat saja. Katanya ada mobil mewah di mana-mana dan villa di mana-mana. Kamu percaya? Kalian percaya? Biar ku beritahu, kita harus kembali ke realitas kehidupan, kembali ke dunia nyata. Paham kan? Pelayan, Punde P.I.K.A.M. bawakan 5 lobster Australia dulu. Dan 2 kepiting raja. Untuk minuman, 2 kotak maotai dan 2 kotak anggur merah tahun 182. Sajikan itu dulu. Kalau kurang, nanti kami tambah. Pergilah. 5 lobster Australia, 2 kepiting raja. Ini bakal habis berapa banyak? Aku sudah lihat menu sebelum datang. 1 lobster Australia harganya 0,008 sen, sedangkan kepiting raja 0,002 sen. 2 hidangan ini saja sudah habis banyak. Ditambah lagi 2 kotak maotai, 1 kotak anggur merah tahun 82, serta hidangan-hidangan lainnya. Kupikir total makan siang hari ini bisa mencapai 1 sen. 1 sen? Banyak sekali. Tuan Muda Gao luar biasa hebat. Tuan Muda Gao keren parah. Hari ini, jangan harap ada yang bisa menyaingiku. Tuan Muda Gao, kamu menetapkan standar makanan semahal ini, apakah kita masih akan patungan? Benar, kami tidak akan sanggup bayar patungannya. Makan-makan, hari ini aku yang traktir. Nanti kita lanjut ronde kedua. Semua pengeluaran hari ini, Tuan Muda Gao yang tanggung. Tuan Muda Gao memang sangat royal. Tidak seperti orang-orang tertentu, benar-benar tidak berguna. Sudah disuruh duduk, malah pergi dengan wajah tertunduk lesu. Aduh, Xiao Shui memang benar. Mereka semua hanya sekelompok penjilat. Sebenarnya
aku tidak berniat makan di sini. Tapi, karena kalian bersikeras ingin menonton mukbang, ya sudah, aku perlihatkan pada kalian. Padahal, tidak ada yang terlalu istimewa. Aduh. Sebaiknya aku masuk dan makan sesuatu juga. Ya ampun. Terima kasih kepada Kak Pemuda Pengejar Mimpi atas hadiah fantastis sebesar 10 yuan sekali lagi. Astaga, 10 yuan. Ternyata ada sultan sekaya ini. Coba kulihat. Hei, kalian jangan naif sekali. Mu Xiaoshui kan baru saja memulai siaran langsung. Dia pasti sengaja mencari sensasi. Kalau tidak, dari mana dia bisa mendapat popularitas? Di ruang siaran langsung seperti ini, kemunculan sultan seperti itu membuat menarik penonton luar saja. Masa kalian tidak mengerti? Benar juga, itu pasti cuma rekayasa. Sialan, saat aku sedang pamer, kamu malah asyik pakai earphone. Jiang Xiaobai, kesini kamu. Kami sedang berkumpul di sini, kamu malah menonton siaran langsung di sini. Memangnya kamu sanggup kirim saweran? Nama akunya apa? Pemuda Pengejar Angin. Kelihatan sekali dia itu gembel miskin. Nama akun alay yang cuma dibuat oleh Boka Labil. Pemuda Pengejar Angin. Kamu benar-benar pemuda pengejar angin? Orang yang memberiku hadiah bernilai fantastis. Sultan Super yang lagi trending. Akun Pemuda Pengejar Angin itu memang milikku. Tapi hadiah bernilai selangit itu tidak ada hubungannya denganku. Lihat diriku yang seperti ini, memangnya kelihatan seperti orang yang bisa masuk trending? Aku paham sekarang. Boka ini sama sekali cuma meniru. Nama akun Sultan Papan Atas itu, dasar pecundang miskin. Dia pasti memanfaatkan nama akun Sultan Papan Atas itu untuk berkeliaran menipu orang. Orang yang pernah jadi menantu numpang hidup ini, kulit mukanya memang tebal sekali. Pekundang begini mau jadi Sultan Papan Atas. Aku rasa kamu memang anjing yang tidak akan pernah berhenti makan kotoran. Mu Xiaoshui. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung live bareng Sultan itu sekarang di tempat membongkar kedok pria tak tahu malu ini. Benar, bongkar kedoknya. Itu benar-benar kamu. Ya ampun, Jiang Xiaobai, kamu benar-benar Sultan Super itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Sultan Papan Atas? Kalau dia sekaya itu, untuk apa orang tuanya kabur karena terlilit utang? Itu tidak mungkin. Jiang Xiaobai, bagaimana bisa kamu punya uang sebesar 10 yuan? Keluar. Jiang Xiaobai, ternyata kamu di sini. Ada apa? Ada kerjaan. Gotong 2 ton semen ke lantai 4. Gotong 2 ton semen ke lantai 4. Itu harus tambah upah dong. Aduh. Sialan. Ternyata cuma kuli angkut semen miskin. Sial. Hampir saja bajingan ini berhasil pamer. Sialan. Apaan Sultan Papan Atas? Mana mungkin dia bisa nyawir 10 yuan? Sial. Bikin aku jantungan saja. Benar sekali. Zaman sekarang ini benar-benar siapapun berani sok keren. Hei, jangan hiraukan dia. Abaikan saja. Kita lanjut saja. Bos bilang akan melunasi tagihannya beberapa hari lagi. Begitu uangnya masuk, akan langsung kukirim kepadamu. Tidak apa-apa. Bagikan saja kepada teman-teman. Aku pergi dulu ya. Dah, kamu ini. Aku. Apa penampilanku tidak pantas? Kenapa? Apa harus aku undang baru kamu mau naik? Iya. Bu Mong, uang yang Anda pinjam dari kami harus dikembalikan hari ini, kan?
Bisa minta kelonggaran beberapa hari lagi? Kelonggaran? Mohon maaf. Di tempat kami tidak ada aturan begitu. Gadis ingusan. Ku bilang ya, kalau hari ini tidak bayar utang, mohon maaf ya. Kamu harus ikut kami. Tunggu dulu. Berapa banyak utangnya padamu? Kenapa sampai main tangkap orang segala? Pecundang miskin. Kalau ku katakan, takutnya kamu bakal mati ketakutan. Dia berutang pada kami sebesar 5 yuan. Buset, rumah sakit jiwa mana yang jebol sampai kamu bisa kabur ke sini? Bukankah cuma FIFA Yuan? Biar aku yang bayar. Ku kasih 50 Yuan. Saudaraku, mohon maaf ya. Sebenarnya hari ini kami tidak sedang terburu-buru hingga harus memintanya melunasi hari ini. Kapan saja Anda sempat baru bayar juga. Tidak apa-apa. Bumu, mohon maaf soal yang tadi. Ya. Kamu jadi mau atau tidak? Mau. Tentu saja mau. Bos, baru pertama kali ini saya melihat bos besar seperti Anda. Besok, apakah Anda berkenan hadir untuk menghadiri acara lelang kelas atas kami? Saya bukan bos besar. Lelang apanya? Menurutku ini cuma perkumpulan orang gila. Urusanmu ini, siapa yang berani ikut campur? Bisa-bisa pergi tinggal nama. Uangku cuma tinggal beberapa ratus yuan saja. Karu. Maksudku, sudahlah. Sudah cukup. Asalkan Anda bersedia datang, itu merupakan kehormatan bagi kami. Cukup? Cuma dengan beberapa ratus yuan ini? Memang apa yang dilelang di akaramu itu? Barang rongsokan ya? Aku doakan acara lelang kalian bisa berjalan dengan sukses besar. Aku tidak akan datang, aku tidak tertarik dengan hal begituan. Jangan begitu dong, Kak. Kalau Anda sampai tidak datang, bagi acara lelang kami, itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar. Cepat berikan kartu undangan kepada kakak. Sialan. Kalau aku terus menolaknya, bagaimana kalau penyakit gilanya kambuh lagi? Ya sudah. Baiklah, kalau begitu. Besok, aku lihat situasinya dulu. Nanti aku akan ke sana. Baiklah, Kak. Besok Anda harus datang ya. Saya akan membawa orang-orang untuk menyambut kedatangan Anda di sini. Zhao Bei, naik ke mobil. Kita bicara di dalam. Baik, aku naik. Ya ampun. Ada apa? Apa ada sesuatu di wajahku? Jiang Xiaobai, sekarang aku secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan perusahaanku. Bergabung dengan perusahaanmu? Tapi begini, selain angkat barang dan pekerjaan dekorasi, menulis naskah, aku tidak bisa hal lainnya. Aku bergabung dengan perusahaanmu. Aku tidak akan bisa banyak membantumu. Kamu bisa menyuntikkan modal untuk beli saham? Jangan bercanda deh. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Tidak. Kamu punya uang? Dengan 10 yuan, aku berikan 20% saham perusahaan kami. Bagaimana menurutmu? 10 yuan untuk 20% saham? Jadi perusahaanmu itu cuma bernilai cuma seharga 50 yuan saja? Sudahlah, jangan bercanda. Menurutku, uangmu ini bahkan tidak cukup untuk biaya menambal ban mobil ini sekali. Dengan 5 yuan, aku berikan saham perusahaan kami sebesar 20%. Bagaimana menurutmu? Oke? Aduh, sudahlah. Omonganmu makin tidak masuk akal. Masa FIFA Yuan dapat 20%? Mana ada perusahaan di dunia ini yang mencari pendanaan seperti karamu ini? Mu Xiaoshui, ini sih kamu jelas-jelas cuma ingin membantuku. Soal pendanaan itu, lupakan saja. Aku tidak pantas menerima uangmu. Jangan menolak-nolak terus. Uang receh segini, anggap saja aku mentraktirmu secangkir teh susu. Ya ampun, 10 yuan di matanya. Ternyata cuma dianggap uang receh. Sebenarnya siapa dia? Tapi dipikir-pikir benar juga, saat menonton siaran langsung, dia bisa dengan mudah menyawer puluhan yuan. Uang segini memang bukan apa-apa baginya. Tapi,
Kalau dia sekaya ini, kenapa dia mau menjadi menantu numpang? Sudahlah. Sampai di sini saja. Aku pergi dulu ya. Mau kemana? Biar kuantar. Kurang enak kalau begini. Pakai sabuk pengamanmu. Baik. Ayo jalan. Aduh. Kamu tinggal di sini? Iya, aku kan cuma pekerja renovasi. Kuma sanggup sewa rumah seperti ini. Oke, temanmu Xiao Shui, terima kasih untuk hari ini sudah mengantarku pulang. Sampai jumpa. Jiang Xiaobai, berhenti. Ada apa? Tadi kamu panggil aku apa? Temanmu Xiao Shui, ada apa? Apa kamu lupa? Dulu waktu sekolah kamu panggil aku. Apa? Aduh, sudah lama sekali. Aku sudah lupa. Sudahlah, sudah larut. Aku harus cepat pulang untuk tidur. Besok harus bangun pagi-pagi untuk kerja kasar. Dadah. Kalau begitu, biar ku bantu kamu mengingatnya. Karena sudah sampai di bawah rumahmu, undang aku ke atas untuk minum teh, biar kita bisa mengobrol santai. Kamu? Kenapa masih melamun? Ayo cepat jalan. Jiang Xiaobai ini sungguh sangat rendah hati. Dekorasi rumahmu benar-benar polos dan bersahaja. Itu. Kamu duduk dulu ya. Duduklah dulu, biar ku ambilkan minum ya. Ini. Ini. Lipatanku agak kurang rapi. Jangan ditertawakan ya kalau kurang bagus. Memangnya ini masalah kerapian lipatan. Ini kan uang 1 yuan. 1 yuan sekarang bisa untuk membeli 1 jet pribadi atau 5 unit villa. Di sini ada 1 yuan, 2 yuan, 3 yuan, 4 yuan, 5 yuan. Sebenarnya seberapa kaya Jiang Xiaobai ini? Ada apa? Kay, kalau kamu suka barang kecil ini, bawa saja semuanya saat pulang nanti. Anggap saja ini hadiah kecil dariku. Bicara apa sih kamu? Berani-beraninya melipat bangau kertas pakai uang 1 yuan. Lalu memberikannya begitu saja. Jiang Xiaobai, setelah beberapa tahun tidak bertemu, kamu malah jadi pemboros sekarang. Pemboros? Bagaimana bisa dibilang begitu? Kamu, bukankah dulu kamu tidak menyukai hal seperti ini? Mana mungkin? Mana mungkin aku tidak menyukainya? Kamu berlebihan. Jika memang begitu, aku berikan semuanya padamu saja. Benar-benar diberikan kepadaku? Tentu saja. Kalau begitu, aku terima ya. Terima kasih ya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan. Bukannya dia baru saja pergi. Halo, Mu Xiao Shui. Ada apa ya? Oh iya, aku lupa mengingatkanmu. Datanglah lebih awal ke acara lelang besok. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Leleng? Itu, sepertinya aku tidak usah pergi saja. Tidak bisa, kamu harus datang. Sudah ya? Hei. Sialan, malah menyeret orang miskin sepertiku ke acara lelang. Ini jelas-jelas ingin mempermalukanku. Siapa ya? Sepupu? Kakak ipar? Xiaobai, dulu bukankah aku meminjam 2.000 yuan darimu untuk jualan sate? Sekarang aku sudah menghasilkan uang. Ini 2.000 yuan. Dan ini sedikit koin tambahan, anggap saja bunga yang salah hitung. Hahaha. Kak, untuk apa bayar bunga segala? Apa kakak ipar setuju? Bicara apa kamu? Status kakak di rumah selalu tidak bisa dibantah. Kakak ipar, kalian kemari dan duduk dulu. Tidak, Xiaobai. Tidak usah duduk. Kami datang hari ini sebenarnya untuk menagih bunga yang kuberikan padamu sebelumnya. Bunga uang yang waktu itu, apakah bisa kamu kembalikan? Sudah kuduga pasti karena masalah ini. Kakak ipar sudah tahu
Ya? Kak, tas yang kakak berikan padaku sebelumnya. Aku lupa menaruhnya di mana. Dicari-cari pun tidak ketemu. Tapi pasti masih ada di dalam rumah ini. Bagaimana kalau tunggu? Setelah ketemu, baru kuberikan padamu. Orang besok setelah aku tarik uang, baru kuberikan padamu. Bagaimana menurutmu? Sekarang aku juga tidak sedang pegang uang. Jiang Xiaobai, kamu mau membodohiku, ya? Semiskin-miskinnya kamu. Masa uang segitu saja tidak ada? Bukan begitu. Sangguh bukan. Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Wah, uang dalam jumlah fantastis sebesar 0,5 yuan. Jangan-jangan orang ini menang lotre? Haha, sepupuku Xiaobai. Ya, bisnis kakakmu belakangan ini sedang kurang lancar. Lihatlah dirimu, sekarang sudah jadi orang kaya. Bisa tolong bantu kakakmu ini sedikit tidak? Hahaha. Begini, kakak ipar, kita kan masih kerabat. Ini tidak sampai seberlebihan itu. Apakah kalian sedang tidak punya ongkos naik bus? Pegang saja dulu uang ini. Besok setelah aku tarik uang, aku akan mengembalikan bunga uang yang kemarin pada kakak. Haha, bagi kami, 1 koin ini saja sudah cukup. Xiaobai, ini, ambillah ini. Ini ku kembalikan padamu. Hahaha. Kami pergi dulu, ya? Ayo pergi. Dah. Sepupu dan kakak iparku ini, sejak mulai membuka usaha kecil-kecilan, menjadi semakin perhitungan saja. Tapi, bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan pada lelang besok? Aku tidak mungkin benar-benar menarik uang itu kan? Padahal itu tabungan yang kusiapkan untuk pengobatan kakek. Seandainya uang 50 ravun yuan yang kutabung bisa menjadi 500 juta yuan. Alangkah indahnya. Dengan begitu, tidak hanya bisa mengobati kakek, tapi juga bisa melunasi utang orang tuaku. Sudahlah. Pulang tidur saja, di dalam mimpi semua bisa terjadi. Boleh juga, Jiang Xiaobai. Kamu datang tepat waktu juga ya? Hei, aku kan sudah berjanji datang ke pelelangan. Mana berani aku tidak tepat waktu. Begitu baru benar. Kalau begitu, mari kita masuk. Baiklah. Cepat berdiri yang rapi. Selamat datang, para pelanggan. Selamat datang. Tampaknya, biar bagaimanapun, keluarga besar yang terpuruk tetap lebih hebat. Padahal, keluargamu sudah diambang kehancuran, tapi gengsinya tetap luar biasa besar. Sangat jauh berbeda dengan pecundang sepertiku. Cepat beritahu Direktur Sue, ada klien super kaya yang datang, wajib persiapkan penyambutan dengan baik. Pecundang tak berguna sepertimu berani datang ke pelelangan, benar-benar tidak tahu diri. Mau bagaimana lagi? Dia kan bisa menumpang hidup pada wanita. Di hadapanku saja, kamu berani bermesraan dengan siluman rubah ini. Jiang Xiaobai, apa kamu lupa? Kita belum resmi bercerai. Kamu itu cuman seekor anjing di keluarga Shu kami. Jadi, kamu adalah istrinya yang belum bercerai? Pantas saja dia tinggal sendirian. Di rumah kontrakan, ternyata ada macan betina di rumahnya. Kamu apa? Kalau bertemu wanita sepertimu, seandainya aku seorang pria, aku juga pasti akan pindah dan langsung mengajukan perceraian. Dasar siluman rubah, menggoda pria orang lain, malah bersikap tak tahu malu. Rasakan ini, akan kurobek mulutmu. Hei, kau Xiaodong, jaga wanitamu. Bertingkah seperti wanita liar di acara seperti ini, apa tidak takut mempermalukan nama baik keluarga Sue pamanmu? Wanita gila? Siapa yang kamu sebut wanita gila? Akan kucakar wajahmu. Kamu pikir ini rumahmu sendiri? Hingga bisa berbuat sesukamu? Pria brengsek, beraninya kamu memukulku. Jiang Xiaobai, akan kuhentikan sekarang juga. Biaya pengobatan kakekmu. Biaya pengobatan? Biar keluargamu kami yang bayar. Halo, para tamu undangan sekalian. Selamat datang di acara lelang kali ini. Mewakili keluarga Sue, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran anda semua. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat bersama barang lelang pertama kita hari ini. Vas plum kerajaan. Mulut kecil, leher pendek, bahu bidang dan bahagian bawah remping.
serta kaki melingkar. Vas ini memenuhi semua karakteristik dari vas plum. Seperti yang kita ketahui, kerana bentuk vas plum yang ramping, pada zaman dahulu disebut juga sebagai vas jing yang biasa digunakan sebagai wadah anggur. Bentuk fisiknya yang tegak dan indah membuatnya sangat bernilai untuk diapresiasi dan dikoleksi. Hadirin sekalian, vas plum ini, harga pembukaannya adalah RM200,000. Silakan ajukan penawaran anda. RM210,000. RM210,000 satu kali. Pria di sebelah sana RM220,000. Sudahlah, jangan berebut lagi. Aku tawar RM350,000. 355 satu kali, 350 ravun 2 kali, 350 ravun 3 kali. Terjual. Selamat kepada tuan ini karena telah memenangkan vas plum kerajaan kami. Mengagumi vas Maiping. Selamat tuan. Hei, kamu tidak ikut menawar? Di brosur lelang, aku melihat sebuah lukisan, mural Dunhuang. Aku tidak begitu tertarik dengan yang lainnya. Ini dia barangnya. 300,000. 400,000 satu kali. 500,000 satu kali. Gawat, harganya naik terlalu cepat. Uang sakuku pribadi cuma ada 50 yuan, setara dengan 0,5 sen RMB. Sama sekali tidak bisa bersaing dengan mereka. Ah, benar. Jiang Xiaobai kan kaya. Jiang Xiaobai. Uang yang kubawa tidak cukup. Bisakah kamu? Jangan-jangan dia mau pinjam uang padaku. Dengan tabunganku yang cuman recehan ini, bahkan jika aku keluarkan semua, bahkan tidak cukup untuk menyelip gigi. 600,000 sekali. 600,000 3 kali. Sah. Selamat kepada tuan ini. Aku ke toilet sebentar. Aku juga ikut. Kalian jangan berebut lagi. Aku tawar 350,000. Gawat. Sudah 350,000. Bagaimana sialan aku bisa menggantinya? Jiang Xiaobai, apa matamu buta? Sialan. Ini sialan. Vas Maiping kekaisaran milikku. Ganti rugi. Aku memang cari masalah saja, sialan. Kenapa tidak jadi pecundang biasa saja? Kenapa harus ikut-ikutan orang datang ke acara lelang segala? Sekeranak tamatlah sudah. 350,000. Pakai apa sialan aku harus menggantinya? Hei, Jiang Xiaobai, kamu rupanya sadar sudah salah ya. Tapi biar bagaimanapun, kamu memukuli dirimu sendiri. Kamu harus ganti rugi sampai 1 sen pun tidak kurang. Tuan, muda Gao, dia cuma kuli angkut murahan. Bahkan 7 turunan pun kamu tak akan mampu menggantinya. Sudah tidak punya uang, tidak sanggup bayar ganti rugi pula. Kalau begitu, gampang saja. Biar ku beri kamu satu saran. Kelak, utang ini tidak perlu kamu ganti lagi. Mau dengar? Katakan saja. Bukankah kamu dan istrimu masih belum bercerai? Aku ingin menidurinya di depan matamu sendiri. Lalu, supaya pria diselingkuhi ini benar-benar melekat padamu. Bagaimana menurutmu? Jadi maksudmu, aku menontonnya sekali, lalu utangnya dianggap lunas? Halah, sudahlah. Apa yang sedang kau khayalkan, keparat? Ini vas Maiping seharga 350,000 bajingan. Memangnya sekali nonton langsung lunas? Kau pikir aku sedang buka yayasan amal? Lalu katakan, bagaimana baru bisa lunas? Baiklah, setidaknya 100 kali. Tidak, tapi 100 syarat. Setelah kamu memenuhinya, satu persatu, baru aku akan mempertimbangkan untuk menghapus ganti rugimu, paham? 100 syarat. Jangan mimpi di siang bolong, sialan. Vas ini pecah. Apa kamu tidak punya tanggung jawab sama sekali? Oh, berani membantahku ya? Baiklah, kalau begitu kita ikuti prosedur saja. Aku, Jiang Xiaobai, pikirkan baik-baik. Memang vasnya pecah? Aku memang punya tanggung jawab, tapi tanggung jawab utamanya ada padamu. Vas ini nilainya tidak hanya 350,000. Apa maksudmu? Aduh, apa maksudku? Hanya karena aku katakan ku beli vas ini seharga 350,000. Memang nilainya cuma 350,000? Sekarang kalau ku katakan nilainya 500,000, kurasa tidak akan ada yang keberatan kan? Benar sekali. Bahkan mungkin nanti kamu harus ganti rugi lebih banyak lagi. Hei, kalian. Kamu
Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu ya. Kalau kamu tidak punya uang untuk ganti rugi, siap-siap saja masuk penjara. Apalagi dengan jumlah nominal sebanyak ini, cukup untuk membuatmu di penjara seumur hidup. Nanti kakekmu yang sekarat itu tinggal menunggu ajal saja. Aku... Jangan banyak aku lagi. Kalau hari ini tidak ada pertanggungjawaban, jangan harap kamu bisa pergi dari sini. Tapi, kalau nanti kamu keluar dan bersedia di hadapan semua orang kaya, berlutut meminta maaf, aku bisa mempertimbangkan untuk mengurangi ganti ruginya. Bagaimana? Pikirkan baik-baik. Kalian berdua jangan keterlaluan ya. Bukankah cuma 350.000? Aku yang bayar. Jiang Xiaobai, aku sudah sering melihat pria yang menumpang hidup pada wanita, tapi yang bersikap sombong begini baru pertama kali kulihat. Kalau kamu benar-benar seorang pria, jangan mengandalkan wanita untuk membelamu. Pecundang, seumur hidupmu kamu hanya akan menjadi pria yang cuma bisa bergantung pada wanita. Kalian berdua, jaga mulut kalian baik-baik. Kalau ada masalah, selesaikan saja. Jangan cuma omong kosong di sini. Kalian pikir aku tidak bisa memberi pelajaran pada kalian berdua, huh? Mu Xiao Shui, sekarang aku tidak takut lagi padamu. Entah kamu takut atau tidak, tapi ayahmu pasti takut padaku sekarang. Apa maksudmu? Keluargamu kami mendapatkan investasi kemarin dan sudah menguasai kembali saluran penjualan. Apakah barang keluarga kalian bisa terjual atau tidak? Itu semua hanya tergantung pada sepatah kataku. Mustahil. Siapa yang coba kamu bohongi? Aku berbohong atau tidak? Hubungi saja ayahmu dan kamu akan tahu. Kurang ajar. Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya menantang presdirmu. Cepat minta maaf sekarang juga. Aduh. Presdirmu. Soul yang tadi saya... Aduh, tadi saya salah. Tolong maafkan saya. Mohon kemurahan hati Anda yang agung. Saya salah. Kok baru begini sudah ciut? Kau Xiaodong, cepat sekali kamu berubah sikap. Tapi, aku lebih suka dirimu yang tadi saat bersikap angkuh. Tadi itu cuma salah paham. Benar-benar salah paham. Tadi saya tidak bermaksud begitu. Jangan banyak alasan lagi. 350.000 Nayuan kan? Nanti ambil saja di tempatku. Jiang Xiaobai, ayo pergi. Berhenti. Dasar wanita penggoda, sombong sekali bicaramu. Itu 350.000 Nayuan. Kamu bilang tinggal ambil di tempatmu. Memangnya segampang itu? Memangnya kamu pikir kamu ini orang kaya raya? Kalau punya kemampuan, keluarkan uangnya sekarang. Kalau tidak bisa, jangan banyak bual. Diam. Biar aku yang bayar 350.000 itu untuknya. Siapa yang menyuruhmu mengambil keputusan sendiri? Cepat pergi dari sini. Hei. Manager Lee, terima kasih banyak sudah membantuku keluar dari masalah. Sudah semestinya. Melayani Tuan Jiang adalah kewajiban saya. Ayo silakan duduk. Hei. Xiao Shui, kakak ini, terima kasih banyak ya. Kalian tenang saja, seberapapun kerugiannya nanti, aku pasti akan mengembalikannya secepat mungkin. Anda terlalu sungkan. Tidak perlu begitu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Sekarang, kamu adalah pemegang saham perusahaan kami. Sudah sewajarnya aku yang mengurus masalah ini untukmu. Bukankah itu hal yang wajar? Ya, paling-paling nanti akan dipotong dari dividenmu di akhir tahun. Jangan begitu. Aku akan segera mengembalikannya kepada kalian. Mo Xiao Shui, aku tahu kamu bermaksud membantuku menjaga gengsi. Tapi ini kan 350.000 Nayuan, bukan 35 Nayuan. Uang sebanyak ini, kalau aku pura-pura tidak tahu apa-apa, apakah aku masih pantas disebut manusia? Kalau begitu, sekali lagi terima kasih semuanya. Tapi aku, Jiang Xiaobai, saat ini tidak bisa membalas kebaikan kalian. Bagaimana kalau begini, uang 100 yuan ini, aku gunakan untuk mentraktir kalian semua kopi. Mentraktir kopi? Kopi seharga 100 yuan, kurasa jika semua orang di sini digabungkan, seumur hidup pun tidak akan habis meminumnya. Mana ada orang mentraktir kopi seperti ini? Cepat simpan uangmu. Kalau kamu mau mentraktir semua orang kopi, biar aku saja yang bayar. Iya ya, sepertinya memang kurang pantas. Aduh,
Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Kamu tahu sendiri acara seperti ini, di mana barang biasa saja harganya ratusan ribu yuan, memang tidak cocok untuk kuhadiri. Lain kali, kita kumpul-kumpul lagi ya. Nanti kita kabari lagi. Benar juga, pertemuan kali ini paling-paling cuma seharga ratusan ribu yuan. Barang yang termahal pun cuma 1 juta yuan. Benar sekali. Kalau dikonversi ke RMB, yang paling mahal pun cuma 1 sen. Bagi Tuan Jiang, barang-barang ini tak ada satu pun yang layak untuk dilirik olehnya. Dalam hal ini, kamu benar-benar teledor. Kak, ada apa? Sudah waktunya membayar uang sewa kuartal ini. Kamu sudah telat lebih dari 3 hari. Uang sewa. Gawat, aku tidak punya uang. Kak, begini. Aku tidak berniat lanjut sewa di sini lagi. Aku akan segera pindah. Bisa tolong beri aku waktu 2 hari lagi untuk pindah? 2 hari? Maksimalku. Kasih waktu 1 jam lagi. Setelah 1 jam, jangan sampai aku melihatmu lagi di sini. Biaya medis kakek belum terkumpul. Hari ini aku malah berutang lagi. Utang sebesar 350 rabun yuan. Aku tidak bisa hidup begini lagi. Gawat, cuma sisa 1 jam untuk pindah. Aku harus segera berkemas. Xiaobai, aku kan dulu pinjam 2.000 yuan darimu untuk jualan sate. Sekarang aku sudah menghasilkan uang. Ini uang 2.000 yuan milikmu. Ada sedikit uang koin lebih, anggap saja sebagai bunganya. Hahaha. Ternyata uang 2.000 yuan lebih ini ku selipkan di sini. Uang sewa sebulan kan 700 yuan. 3 bulan berarti 2 main 100 yuan. Uangku pas cukup. Aku akan meneleponnya. Ibu kos, tolong kembali ke sini. Sudahlah. Dengan keadaanku yang sekarang, aku bahkan tidak layak menyewa rumah. Lebih baik aku cari kolong jembatan saja untuk tinggal sementara. Belum selesai berkemas juga? Iya, aku sedang berkemas. Begini, Anda bisa periksa rumahnya dulu. Silakan lihat jika ada masalah. Nanti aku akan minta jasa pindahan untuk mengangkutnya. Apa kamu sudah menemukan tempat yang lebih murah dari tempatku? Mana ada. Belakangan ini, aku sedang ada sedikit kesulitan. Untuk sementara, tidak sanggup bayar sewa. Aku berencana mencari kolong jembatan. Untuk bertahan sementara. Anda tenang saja. Setelah aku punya uang, aku akan kembali untuk menyewa tempat Anda. Kalau begini, aku akan telepon sekarang untuk menyuruh perusahaan pindahan datang. Buset! 2 koin 50 sen. Sekarang kalau jatuh ke tanah pun tidak ada yang mau mengambilnya kan? Harus ku ambil atau tidak ya? Membawa uang tunai sebesar 1 yuan kemana-mana. Katanya ini tidak punya uang. Ya Tuhan. Maaf ya. Uang saya benar-benar sedang menipis. Anak muda, saat di luar harus selalu ingat untuk tidak memamerkan kekayaanmu. Baik. Kamu tidak perlu pindah. Tinggallah selama yang kamu mau. Kalau ada perabotan yang kurang, bilang saja pada kakak. Kakak akan segera membelikannya untukmu. Itu. Kalau perlu, nanti kakak hadiahkan saja padamu. Kita berteman saja ya. Kalau begitu, silakan lanjut beraktivitas. Kakak pergi dulu ya. Santai saja di sini. Dia bilang apa? Rumahnya diberikan kepadaku? Kalau bukan karena aku sedang tidak punya uang sekarang, aku pasti akan menyewa skuter listrik bersama untuk jalan-jalan. Aduh, kalau sedang sial, minum air pun bisa tersangkut di gigi. Bau apa ini? Benar-benar bau sekali. Dasar keparat. Di sini bukan tempat untuk mengemis. Cepat pergi dari sini. Siapa yang kamu sebut pengemis? Suasana hatiku sedang buruk. Memangnya tidak boleh jalan-jalan keluar? Dasar pengemis bau. Kalau mau jalan-jalan, pergi saja ke tempat pembuangan sampah. Jangan mengganggu ketertiban di sini.
Dengar tidak? Menurutku, kamulah yang mirip pengemis. Lihat apa yang kupakai. Kamu tahu tidak? Setidaknya aku punya pekerjaan yang layak. Satpam macam apa ini? Kamu pernah kerja begini? Belum pernah. Kalau nggak punya, pergi sana. Orang miskin, kemanapun pergi pasti diremehkan orang. Oke, kalau di sini nggak boleh jalan-jalan, aku jalan-jalan ke tempat lain saja, kan? Astaga, ini nilainya berapa banyak? Sesemua ini milik Anda, manajer. Manajer, ada masalah besar. Jangan pergi dulu. Hari ini aku benar-benar sial saat keluar rumah. Kemanapun pergi selalu kena sial. Hah. Ini sungguhan? Katakan padaku. Apa ini sungguhan? Kelilingi dan lindungi. Tunggu. Tunggu. Kalian sedang apa? Kenapa bengong saja? Pungut uangnya. Di sana, di sana, di sana, di belakang. Di sini. Di sini. Apa kamu buta? Supervisor Lee, kenapa Anda ada di sini? Aku kebetulan sedang lewat. Dari jauh aku sudah melihat. Kamu ada di sini. Ini sungguhan? Wah, ini hampir setara dengan gajiku selama 5 tahun. 5 tahun? Seumur hidup pun kamu tak akan bisa menghasilkan. Gaji sebanyak ini? Sialan. 2 kali hidup pun aku tak akan bisa menghasilkannya. Wah, aku bakal kaya mendadak. Ini kan uang orang lain. Dia siapa? Tuan Jiang, di luar dingin sekali. Mari mengobrol di dalam mobil. Ya, baik. Tuan Jiang, kenapa Anda datang kemari? Bukankah sebelumnya saya sudah bilang, jika Anda butuh bantuan apapun, cukup telepon saya saja. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati selama 24 jam. Aduh, saya jadi tidak enak merepotkan Anda terus. Tidak merepotkan kok, tidak merepotkan. Mari kita cari tempat untuk istirahat sebentar. Urusan selanjutnya, biar saya saja yang urus. Jadi, kita pergi begitu saja? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Urusan sepele seperti ini, biar saya yang bereskan. Nanti aku akan memesankan paket kaisar untukmu. Kamu pasti belum pernah merasakannya, kan? Paket kaisar? Kedengarannya hebat sekali. Manajer Lee benar-benar sangat baik kepadaku. Kalau kelak aku sukses, aku pasti akan membalas budinya. Pak Tua, apa maksudmu? Kalau hari ini kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, jangan harap bisa pergi dari sini. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Pak Tua ke sini. Biar ku beritahu ya, berani-beraninya kamu merebut klienku, urusan kita belum selesai. Apa yang kamu lakukan? Ada urusan apa? Minta kepala bankmu meneleponku. Kamu belum selevel. Apa yang kalian lakukan? Menurutmu apa lagi yang mereka lakukan? Cepat serahkan uang dalam jumlah besar itu kepada mereka. Jadi ini tempat bersenang-senang orang kaya. Menghabiskan uang semalam di sini mungkin sama dengan penghasilanku setahun. Wah, hahaha. Empuk sekali. Halo Tuan, Nom, 99 siap melayani Anda. No, 88 siap melayani Anda. Tuan, jangan malu-malu dong. Jangan malu-malu dong. Hei, kenapa di tempat kalian ada yang seperti ini? Ini bukannya malah menjebakku. Hei! Tuan, kembalilah. Aduh, aku ini pria baik-baik. Tempat seperti ini benar-benar tidak kocak buatku. Hei, Pak! Aduh. Saya sudah nunggu lama sekali. Loh, mana orangnya? Begini, Pak. Ada yang mau saya diskusikan. Baterai HP saya habis. Saya bayar 2 yuan dulu ya. Nanti kalau sudah sampai, baru saya bayar sisanya. Apa? Apanya yang apa? Saya bilang, saya bayar 2 yuan dulu. Nanti kalau sudah sampai, baru saya bayar lagi.
Anda mau beli seluruh kota Yun, ya? Buset, sopir ini. Jangan-jangan otaknya agak geser. Segala mau beli seluruh kota Yun. Emangnya gue punya duit sebanyak itu? Tunggu, ini kan bukan arah ke rumah sakit jiwa kan? Gue paling muak. Sama orang kaya baru kayak gini. Belagu cuma karena punya sedikit uang. Pamer kekayaan di mana-mana. Pak sopir, suruh dia turun saja bisa. Jangan ngaco. Dia ini orang terkaya di kota Yun. Sudah kuduga, ini memang mobil yang menuju rumah sakit jiwa. Mendingan lain kali gue naik bus saja. Bos, jangan pergi dong. Dunia sekarang benar-benar berbahaya. Lebih baik aku cari aman saja. Aduh, kakiku patah. Sialan, aktingmu bisa lebih palsu lagi nggak? Bentar bang. Kalau abang mau pura-pura ketabrak, minimal cari mobil mewah dong. Gue cuma naik motor listrik butut ini. Ini juga motor sewaan lagi. Memangnya gue kelihatan punya duit? Masa bodoh soal mobil mewah. Pokoknya lu udah tabrak gue. Kaki gue patah. Gue kasih tahu lo ya, tanpa ganti rugi. Urusan gak bakal kelar. Urusan hari ini. 1 sen, si abang ini, jangan-jangan dia dari mobil yang tadi. Bus menuju rumah sakit jiwa, pasti dia kabur dari sana. Kak, hari gini siapa yang masih pakai uang 1 sen? Kamu, begini saja, tunggu sebentar ya. Begini saja, ku ganti 2 yuan, bagaimana? 2 yuan? Ini kamu sendiri yang ganti ya, bukan aku yang minta. Iya, aku yang ganti. Ya ampun, orang ini, pasti dia diturunkan dari bus yang lewat tadi. Aduh, dunia ini terlalu berbahaya. Lebih baik aku cepat pulang dan rebahan saja. Nonamu, harus kuangkat atau tidak? Halo, nonamu, ada perintah apa? Jiang Xiaobai, apa ada yang kamu lupakan? Aku tidak melupakan apa-apa. Kamu kan tahu, aku ini bukan tipe orang yang pelupa. Coba katakan sekali lagi. Mau kukatakan lagi pun tetap sama. Ku beri petunjuk ya. Hari ini tanggal berapa? Aduh, hari ini tanggal berapapun, apa hubungannya denganku? Hari ini ulang tahunmu. Syukurlah, kamu masih punya hati nurani. Malam ini sebelum jam 6, datanglah ke rumahku untuk merayakan ulang tahunku. Janji ya, jangan terlambat. Halo? Aku. Ulang tahun. Hadiah, ulang tahun. Apa yang harus kusiapkan? Agar tidak terlihat murahan? Bagaimana kalau kukasih origami burung bangau saja? Hadiah ini, entah dia akan meremehkannya atau tidak. Wah, si tidak berguna ini datang ke pesta ulang tahun ini juga? Coba lihat dirimu. Apa kamu diundang? Berani sekali kamu datang kemari tanpa malu. Kamu tahu orang seperti apa? Baru bisa datang ke tempat seperti ini untuk ikut pesta ulang tahun? Kenapa tidak berkaca dulu dan lihat dirimu seperti apa? Berani-beraninya datang dengan pakaian seperti ini. Kalau kamu tidak malu, aku yang malu melihatmu. Bagaimana cara aku berpakaian? Apa urusannya dengan kalian? Sialan, kamu sengaja cari masalah, ya? Mau kuhajar kamu, Sudahlah, tidak usah marah-marah padanya. Mungkin dia sendiri sedang menahan amarah dan tidak ada tempat untuk meluapkannya, makanya ingin cari gara-gara di sini. Bagaimana kamu bisa tahu? Pecundang, miskin, yang hidupnya sengsara, bukankah memang selalu begitu? Benar juga, kita ini seperti porselen indah, tidak perlu berbenturan dengan batu murah, hanya untuk membuktikan harga diri kita. Kita juga tidak perlu memedulikan orang, rendahan yang tidak layak di sini, seperti dia. Betul, ayo pergi. Kalau berani, katakan sekali lagi ucapanmu tadi. Hai,
Xiao Shui, begini. Kami tadi hanya bercanda saja. Jangan marah. Ya, tolong jangan marah. Benar sekali, Direktur mau kita kan sudah saling kenal. Ngobrol-ngobrol santai seperti ini dan bercanda sedikit, bukankah itu hal yang sangat wajar? Direktur Mo, bukankah tadi Anda memanggilku wanita penggoda? Aduh, lihatlah mulutku yang lancang ini. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Begitu mendengar Anda sedang berulang tahun, saya sengaja membawa hadiah untuk meminta maaf kepada Anda. Ini barang yang sudah lama ku cari, mutiara alami. Baik untuk dijadikan perhiasan maupun diolah menjadi produk perawatan kulit, kualitasnya sangat luar biasa. Sudahlah, aku takut menggunakan barang pemberianmu. Apa ada jerawat di wajahku? Jiang Xiaobai, karena kamu sudah telanjur datang, mau langsung pergi? Atau bagaimana? Apa kamu merasa tempatku ini terlalu kecil? Hingga tak bisa menampung orang besar sepertimu? Aku tidak berniat pergi. Aku cuma ingin melihat-lihat villamu ini. Sudahlah, mari kita cepat masuk. Ayo. Ayo, masuklah. Kenapa melamun? Ayo jalan. Kamu duduk di sini dulu sebentar. Aku mau menyambut tamu-tamu lain dulu. Nanti aku kembali lagi untuk menemanimu mengobrol. Iya, tidak apa-apa. Silakan lanjut, sibuk saja. Aduh, bisnis fisik sekarang sulit sekali dijalankan, bro. Kamu memang hebat, kamu pas sekali. Memanfaatkan tren internet ini yang sedang naik daun. Kamu bisa meraup untung besar sambil rebahan. Aduh, untung dari mana? Sekarang, bisnis fisik didukung berbagai kebijakan, subsidi, dan bantuan. Sedangkan bisnis online tidak punya apa-apa. Ditambah lagi, trennya berubah sangat cepat. Sedikit saja lengah, kita akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Terutama Web 3.0 akhir-akhir ini, ditambah Metaverse dan blockchain yang digabung jadi satu. Kamu bahkan tidak tahu ladang bisnis berikutnya sebenarnya apa. Kecerdasan buatan dong. Ini pasti akan jadi inti dari era berikutnya. Itu tidak perlu kamu katakan lagi. Siapa juga yang tidak tahu, era sebelumnya adalah perang memperebutkan trafik. Tapi masalahnya, mulai dari mesin pencari di awal, lalu media sosial, hingga bangkitnya internet seluler, setiap perubahan adalah medan perang yang baru. Titik balik di era besar ini. Terdengarnya memang mudah, tapi setiap peluang di dalamnya bisa melahirkan orang kaya baru atau membuat yang lain tersingkir. Benar sekali. Era besar yang belum pernah terjadi dalam seabad. Sudahlah, aku tidak mau bahas ini lagi dengan kalian. Besok ada yang mengajakku balapan di jalan gunung. Aku ingat salah satu dari kalian ada yang beli Lamborghini Veneno. Kan? Pinjamkan padaku sekali. Bukan aku. Aku sudah lama ganti ke Bugatti Veyron. Aku sekarang mengendarai Koenigsegg. Sialan, kalian semua ini katanya kondisi ekonomi sedang lesu, tapi kalian ganti mobil, malah lebih cepat dariku. Ternyata aku yang paling setia dari dulu selalu mengendarai Pagani. Halah, soal mobil, barang itu kan cuma mainan saja. Lihat saja para bos besar yang asli, mereka bahkan naik bus umum. Itu kan generasi tua, oke? Anak muda. Zaman sekarang mana ada yang mau begitu? Nah, di situ kamu salah. Setahuku, hari ini ada orang yang datang naik bus. Siapa? Jiang Xiaobai, teman kuliahku. Pewaris dari Jiang Real Estate itu. Kalian tidak tahu ya, dulu seberapa besar skala bisnis real estate milik keluarganya? Itu perusahaan real estate terkemuka di kota ini. Sayang sekali, sekarang sudah bangkrut. Cuma keluarga bangkrut saja. Kutebak orang ini naik bus hari ini, bukan karena ingin pamer, tapi karena kantongnya memang tidak ada uang. Xiao Xue, selamat ulang tahun. Ini kubeli dengan harga sangat mahal. Batu Tianhuang. Kuharap mulai sekarang rezekimu akan terus mengalir tiada henti. Sungguh memancarkan aura mulia. Saya mempersembahkan sebuah lukisan karya pelukis ternama. Semoga Nona Mo semakin awet, muda, dan semakin cantik. Hadiah dari saya mungkin tidak seberapa. Ini adalah sebuah kalung dari toko perhiasan saya sendiri. Dan ini saya desain sendiri. Kuharap
Nonamu menyukainya. Kalau begitu, terima kasih banyak semuanya. Sudah kubilang kan, akara seperti ini sama sekali tidak cocok untukku. Orang-orang di sini, siapapun itu, hanya dengan mengeluarkan sedikit dari sela jari mereka, sudah setara dengan penghasilanku seumur hidup. Kalau begitu, terima kasih banyak sebelumnya semuanya. Tuan Muda Jiang, aku tidak tahu apa yang sudah kau siapkan. Hadiah apa yang kau bawa? Ayo tunjukkan pada kami semua, biar kami bisa membuka mata lebar-lebar. Kau Xiaodong, kalau tidak bisa bicara hal baik, diam saja. Apa maksudmu? Aku mengadakan pesta ulang tahun ini hanya untuk mengumpulkan hadiah dari semua orang? Aku tidak bermaksud begitu. Tapi kurasa memang begitu maksudmu. Melihatmu saja membuatku kesal. Sekarang juga, keluar dari sini. Xiao Shui, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Jika karena masalah ini, ada kesalahpahaman yang terjadi, aku dengan tulus meminta maaf padamu. Bagaimana? Hari ini adalah hari ulang tahunmu, jadi jangan marah lagi ya. Baiklah, kuanggap masalah ini sudah selesai. Tapi ada satu hal, barang yang dikirimkan keluargamu hari ini, jumlahnya tidak sesuai. Aku dengar, kamu yang bertanggung jawab atas masalah ini sekarang. Jika barang untuk besok masih ada masalah, maka aku harus mempertimbangkan apakah harus mencari pemasok lain. Jangan-jangan Xiao Shui. Begini saja, biar saya sendiri yang pergi ke lokasi dan mengawasinya. Oke? Kalau begitu, cepat pergi. Bu Mo memang hebat sekali. Anda terlalu menyanjung. Xiaobai, mana hadiah darimu? Kok belum diberikan kepada aku? Ah, itu. Teman sekelas Mo Xiao Shui, selamat ulang tahun. Ini ada hadiah kecil. Kuharap kamu tidak keberatan ya. Ini, origami burung bangau? Kamu melipat semuanya sendiri? Iya, kurang lebih begitu. Aku sangat menyukainya. Terima kasih. Origami burung bangaumu ini semuanya dilipat dari uang 1, 2, dan 5 fen. Astaga, origami burung bangaunya ternyata dilipat dari koin 1 fen, 2 fen, dan 5 fen. Dia pasti akan diejek lagi kan? Walaupun toples ini terlihat murahan, tapi uang 1 fen, 2 fen, dan 5 fen di dalamnya jika dijumlahkan, mungkin nilainya mencapai 2 atau 3 yuan. Meskipun orang ini terlihat sangat miskin, tapi dia sangat royal saat memberi hadiah. Uang beberapa yuan sama sekali bukan apa-apa baginya. Pasti hanya penerus inti yang dikirim oleh keluarga super untuk mencari pengalaman yang memiliki keberanian luar biasa seperti ini. Sungguh tak disangka, aku akhirnya bisa mengenal penerus dari keluarga super. Orang ini harus kujadikan teman baik. Kak Jiang, hadiahmu hari ini dibandingkan dengan hadiah kami jauh lebih kreatif dan bermakna. Kenalkan, nama saya Xiao. Panggil saja saya Kacamata. Oh, hello. Nama saya Jiang Xiaobai. Hahaha. Panggil aku Xiao Zhang. Ini Xiao Hu. Xiao Zhang. Hei, Kak Jiang, perusahaan kami saat ini sedang merambah ke dunia Metaverse. Kalau Anda tertarik, bisa ikut berinvestasi. Kita bisa cari uang dan berkembang bersama. Haha, saudara. Haha, saudara. Dompetku saat ini lebih bersih daripada wajahku. Aduh, saudara Jiang, jangan bercanda. Cuma 2 yuan? Anda hanya perlu keluar 2 yuan, saya akan berikan 15% saham perusahaan. Nanti kita sudah jadi keluarga sendiri. Bagaimana menurut Anda? 2 yuan? Perusahaan abal-abal macam apa ini? Kuma dengan 2 yuan bisa dapat 50% saham. 30% malah lebih tidak masuk akal lagi. Perusahaan yang nilainya cuma belasan yuan, memangnya setahun bisa menghasilkan berapa? 2 yuan atau 5 yuan? Dengan kondisi begini, kok tidak malu mengajakku cari uang dan sukses bersama? Kalau begitu, biarkan aku mempertimbangkannya dulu, ya. Bagaimana kalau 2 yuan dapat 20% saham? Oke tidak? Hei, saudara Jiang. Saudara Jiang, perusahaan kami bergerak di bidang mobil pintar. Sekarang produknya sudah diluncurkan. Tapi dana riset dan pengembangan masih kurang sedikit. Entah apakah Anda berminat untuk berinvestasi sedikit?
Itu, mobil pintar. Ini industri yang bagus. Sedang tren sekali. Hanya karena beruntung, bisa memanfaatkan tren ini. Jadi begini, saat ini kami kekurangan 10 yuan untuk dijadikan dana riset. Asalkan Anda investasi 10 yuan saja, saya akan berikan 10% saham. Bagaimana? 10 yuan, 10% saham. Astaga, kenapa ada yang lain lagi? Katanya mau meriset mobil pintar, tapi uang 10 yuan saja cuma cukup buat naik taksi. Bahkan untuk tarif awal saja, tidak cukup tahu orang-orang ini tidak sedang sengaja mempermainkanku kan? Lalu merencanakan trik licik apa untuk membuatku malu kan? Orang-orang ini memang ingin mempermalukanku. Toh, uang yang keluar cuma segitu. Aku tidak takut lagi. Siapa lagi yang butuh investasi dariku? Ayo kita ngobrol bareng. Kalian semua, karena kalian ingin menjadikanku mainan, maka aku akan meladeni kalian sampai akhir. Biar ku lihat siapa yang akhirnya akan dipermalukan. Pak Jiang, kami juga butuh investasi. 8 yuan saja sudah cukup. Pak Jiang, kami juga. Aku juga. Dan aku. Hahaha. Aduh, total investasi yang dibutuhkan berapa? Kamu bantu hitung totalnya untukku. Ahaha. Bro Jiang, lihat betapa tampannya diriku. Apa hal begini masih perlu dihitung? Di dalam otakku ini, sudah kuhitung sejak tadi. Sebenarnya, kami yang ada di sini, ditambah dengan teman-temanku ini, paling cuma sekitar 100 yuan. Haha, bagaimana menurutmu? Cuman 100 yuanan? Aku keluarin 150 yuan. Ku investasikan semuanya. Baiklah, kalau begitu, bersiaplah menikmati hasilnya. Haha. Mulai saat ini, Bro Jiang resmi menjadi pemegang saham utama dari seluruh perusahaan top di daerah kita ini. Mantap. Tunggu apa lagi? Ayo tepuk tangan. Hahaha. Rasakan itu akibat sok hebat, pakai acara sandiwara segala dengan mereka. Kehilangan 150 yuan lagi kan? Keluarga kita yang asalnya sudah miskin, malah makin sengsara. Tunggu dulu. Jiang Xiaobai, kakekmu dalam keadaan kritis. Cepatlah datang ke rumah sakit. Aduh, hei. Kenapa berteriak? Hei. Tuan Jiang, kenapa Anda ada di sini? Sedang menyetir. Tuan Jiang, ada apa sampai Anda begitu terburu-buru? Kakek saya dalam kondisi kritis. Bisa tolong antarkan saya ke rumah sakit? Baik, duduk yang tenang ya. Oke? Jangan khawatir, Tuan Jiang. Tuan Jiang, ini uang yang Anda tabung di bank sebelumnya, 2.500 yuan. Saya masukkan ke kartu terpisah untuk Anda. Takutnya Anda ada kebutuhan mendesak, makanya saya antarkan kemari. Terima kasih ya. Kalau begitu Anda kembali saja dulu ya. Dokter, bagaimana kondisi kakek saya? Kondisinya saat ini sangat buruk. Ada dua pilihan tindakan yang memerlukan konfirmasi Anda. Yang pertama adalah pengobatan konservatif dan yang kedua adalah operasi segera. Lalu, bagaimana dengan pengobatan konservatif? Dan bagaimana jika langsung dioperasi? Untuk pengobatan konservatif, kita akan memaksimalkan obat-obatan untuk bertahan, tapi tidak akan ada perbaikan mendasar pada penyakitnya. Melihat kondisi fisik pasien, mungkin masih bisa bertahan hidup sekitar 2 tahun. Sedangkan untuk tindakan operasi, bisa memperbaiki kondisinya dan membuat pasien kembali sehat. Kalau begitu, segera lakukan operasi. Namun, dengan standar medis kami saat ini, tingkat keberhasilannya hanya 1/4. 1/4? Benar. Itu pun perkiraan paling optimis. Kenyataannya, mungkin bahkan 1/4 pun tidak akan tercapai. Lalu, apakah tidak ada peluang keberhasilan yang lebih tinggi? Tentu saja ada, yaitu dengan mengundang ahli medis terbaik untuk datang melakukan konsultasi bersama. Tingkat keberhasilannya bisa mencapai sekitar 50%. Tapi kalau begitu, biayanya akan sangat mahal. Undang dokter spesialis. Undang spesialis yang paling top. Soal biayanya, biar saya cari jalan keluar. Bagaimana aku bisa cari jalan keluar? Dari mana aku bisa dapat uang? Sepertinya aku harus tebal muka saja. Dan coba memohon kepada mereka. Baiklah, karena Anda sudah memilih begitu, saya akan ajukan dulu permohonannya. Anda bayar uang muka dulu ya. Nanti kami akan rapat untuk membahas tindakannya. Baik. Kalau begitu, saya pergi bayar uang mukanya dulu.
Baik, baik. Hei, aku belum pernah lihat lipstikmu yang ini. Permisi. Mau bayar administrasi. Merek Color Key. Cepat kirimkan tautannya padaku. Oke, nanti aku juga coba beli. Mau bayar. Astaga! Kenapa kau mengacungkan satu jari? Hah? Apa maksudnya ini? Sebenarnya butuh berapa uang? Ini. Direktur, gawat. Ada seseorang di loket pembayaran membawa uang tunai dalam jumlah fantastis sebesar 150 yuan, katanya untuk membayar biaya pengobatan seseorang. Apa? 159? Iya, 159. Uang kertas 150 yuan. Ini pertama kalinya aku di dunia nyata melihat uang kertas dengan nominal sebesar itu. Jangan bercanda. Dia kesini mau bayar biaya pengobatan? Atau mau mencabut nyawa kita? Cepat periksa. Cari tahu pasien mana yang dia bayari. Sudah ketemu. Pasien lansia bermarga Jiang. Tunggu sebentar. Dokter penanggung jawab pasien itu baru saja mengajukan permohonan mendatangkan spesialis luar. Mengundang spesialis luar? Ya ampun. Mereka ingin mengundang spesialis terbaik untuk melakukan konsultasi. Kalau begitu, segera awasi baik-baik. Coba lihat apakah uang 150 yuan sudah masuk ke rekening. Ini benar-benar nyata. Akan segera saya bukukan. Setelah uangnya masuk, segera beritahu Departemen Hubungan Luar, aktifkan jalur medis prioritas utama, dan lakukan pemeriksaan secepat mungkin. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Halo? Manager Lee, ada hal yang ingin saya minta bantuan dari Anda. Tuan Jiang, katakan saja perintah Anda. Selama saya bisa melakukannya, pasti tidak akan menolak. Begini, bukankah kakek saya sedang dirawat di rumah sakit? Saya ingin meminta tolong kepada Anda untuk menghubungi beberapa spesialis di bidang ini untuk mengoperasi kakek saya. Baik, saya akan segera mengaturnya. Tunggu, Manager Lee. Soul, biaya medisnya. Anda tidak perlu khawatir soal biaya. Semuanya akan kami tanggung. Baik. Baik sekali. Terima kasih banyak. Ya, wah. Manager Lee benar-benar bisa diandalkan. Urusan yang memakan biaya sebesar itu, dia bahkan tidak ragu sama sekali dan langsung menyetujuinya. Sungguh orang baik. Berdasarkan penilaian kedua spesialis, tingkat keberhasilannya hanya 47%. Sedangkan untuk biaya medisnya mencapai 1,9 yuan. Saya khawatir keluarga pasien tidak sanggup membayarnya. Ini sudah merupakan hasil pertimbangan kami, rencana pengobatan yang paling optimal. Direktur Wang, jika Anda merasa ragu, saya sarankan Anda berdiskusi dengan keluarga pasien terlebih dahulu. Baiklah. Halo? Halo, apakah ini Tuan Jiang Xiaobai? Ya, benar. Saya direktur rumah sakit. Ada suatu hal. Ada yang perlu kami bicarakan dengan Anda. Begini, kami telah mengundang para spesialis medis terbaik untuk Anda guna menyusun rencana perawatan terbaik. Jika Anda ingin segera melakukan operasi, silakan langsung ke ruang rapat untuk menandatangani persetujuan. Baik. Saya akan segera ke sana. Ternyata helikopter tadi dikirim untuk membawa para spesialis guna melakukan konsultasi untuk kakek. Supervisor Lee baru saja setuju membantuku. Tidak disangka secepat ini dia mendatangkan mereka. Kekuatan uang memang luar biasa. Tingkat keberhasilannya ternyata hanya 47%. Kalian semua adalah spesialis. Terbaik kan? Kenapa tingkat keberhasilannya bisa serendah ini? Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik? Untuk saat ini sudah merupakan solusi terbaik. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Dengan tingkat keberhasilan serendah ini, jika kakek menjalani operasi, mungkin dia bahkan tidak bisa turun dari meja operasi dengan selamat. Bukannya sama sekali tidak ada cara lain. Sebenarnya, untuk situasi seperti ini, sejak tahun lalu, sudah ada yang mengembangkan obat khusus. Namun, bahan obat untuk membuat obat khusus ini sangat langka. Hingga saat ini, totalnya
hanya diproduksi 50 butir. Jika kita bisa mendapatkan 1 butir saja, tingkat keberhasilannya bisa mencapai di atas 90%. 90%? Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat gunakan obat itu untuk kakek. Biaya pembuatannya sangatlah tinggi. Perlu Anda ketahui, jumlahnya hanya ada 50 butir, dan sebagian harus disimpan sebagai cadangan yang benar-benar beredar di pasaran. Bisa dibilang sangat langka. Asalkan ada, gunakan saja. Tidak peduli apapun harganya. Aku rela melakukan apa saja. Asalkan bisa menyelamatkan kakek. Bahkan, jika aku harus seumur hidup menjadi budak manajer Lee untuk membayar utang, aku rela menerimanya. Jika kamu benar-benar bersikeras, biarlah aku tebalkan muka tua ini untuk meminta 1 butir untuk kakekmu, obat khusus ini. Tapi, 1 butir obat khusus ini, harganya 10 yuan. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Apa? 10 yuan? Ya Tuhan, 10 yuan. Ini bahkan lebih mahal daripada emas. Jauh lebih mahal daripada emas. Orang biasa sama sekali tidak akan sanggup untuk membayarnya. Jadi, sebagai keluarga pasien, saya sarankan, sebaiknya gunakan rencana pertama saja. Meskipun tingkat keberhasilannya lebih rendah, tapi biayanya akan jauh lebih murah. Benar. Sebaiknya pilih yang tingkat keberhasilannya 47%. Duh saja, 10 yuan. Membayangkannya pun aku tak berani. Itu benar-benar uang yang sangat banyak. Bahkan orang terkaya di antara kita pun tidak akan bisa mengeluarkan uang tunai sebanyak itu. Astaga, kalian semua sudah gila ya. Sialan, meski aku ini orang miskin, tapi tidak mungkin uang 10 yuan saja tidak bisa kukeluarkan, kan? Hah? Kamu benar-benar punya 10 yuan? Hah? Ya Tuhan. Xiao Bai, kakek masuk ke ruang operasi kali ini, entah masih bisa keluar dengan selamat atau tidak. Sebelum kakek masuk, kamu harus berjanji satu hal padaku. Dengan gadis dari keluarga Shu itu, bercerailah. Aku berjanji padamu. Aku akan pergi sekarang. Kali ini kita pulang dengan penuh kejayaan. Pasti mereka sama sekali tidak menduganya. Ya, 3 tahun lamanya, kita yang dulu tidak punya apa-apa, sekarang memiliki aset lebih dari 10 yuan. Semua ini rasanya seperti mimpi. Ya, tak terasa sudah 3 tahun, sekembalinya kita kali ini. Aku ingin pergi ke kediaman keluarga Shu dulu, untuk melunasi hutang 2,5 yuan pada mereka. Biar kita bisa hidup dengan kepala tegak, dan membiarkan putra kita kembali menjadi anak orang kaya. Putra kita, selama beberapa tahun ini, pasti sudah banyak menderita. Kali ini kita membawa uang dalam jumlah besar, sebanyak 10 yuan. Kita harus menebus kesalahan padanya setelah pulang nanti. Apakah dia bisa menerima kenyataan bahwa dia kembali menjadi anak orang kaya lagi? Haha. Pak Sopir, pergi ke kediaman keluarga Su dulu. Ya ampun. Hei, Jiang Xiaobai, berani sekali kamu datang ke kediaman keluarga Su. Kenapa? Apa belum cukup dengan syarat yang disepakati sebelumnya? Menyesal ya? Sampai sengaja datang kemari hanya untuk melihat aku bermesraan dengan istrimu di sini? Bicara apa sih? Nakal sekali kamu. Ya ampun. Bukankah makin nakal pria, makin dicintai wanita? Sayang sekali. Ada orang yang bersama istrinya sendiri setelah bertahun-tahun lamanya, tapi tetap saja tidak memahami prinsip ini. Aku juga dengar, kalian berdua bahkan belum pernah berpegangan tangan. Aduh. Berpegangan tangan dengan si tidak berguna ini, bisa-bisa tanganku tidak bersih walau dicuci 3 hari 3 malam. Katakan, untuk apa kamu datang ke rumah keluarga Shu kami? Aku ingin bercerai denganmu. Bercerai? Lancang sekali kamu mengatakannya. Jiang Xiaobai, ayahmu masih berutang. Utangmu pada keluarga kami sangat besar. Sebelum utang itu lunas, kamu hanyalah budak yang dijual kepada kami. Budak, hak apa yang kamu punya untuk minta cerai? Jiang Xiaobai, jangan pikir karena kamu menempel pada keluargamu, kamu merasa dirimu sangat hebat. Biar ku beritahu, Boka, si ekor anjing yang berani ikut makan di meja, biasanya tidak akan berakhir baik. Paham tidak nasibnya? Hentikan omong kosongmu, Shu Yun. Kita sudah pisah ranjang lebih dari 2 tahun. Jika kamu tidak setuju untuk cerai, kita selesaikan saja di pengadilan. Berhenti, Jiang Xiaobai. Pikirkan baik-baik. Begitu kamu menceraikan aku, biaya rawat inap kakekmu, keluarga Shu kami tidak akan mau menanggungnya lagi.
Dia itu orang tua berumur 80 tahun. Berapa hari lagi dia bisa bertahan hidup tanpa obat? Beraninya kamu mengungkit soal biaya rumah sakit itu denganku. Jangan dikira aku tidak tahu. Semua uang itu dibayar menggunakan uang pensiun kakekku sendiri. Bahkan, setiap bulan masih ada uang yang tersisa. Bahkan uang pensiun seorang lansia pun masih kalian ingkar. Hati nurani kalian sudah dimakan anjing. Berani-beraninya kamu memukulku. Memangnya kenapa kalau kupukul? Kalau membunuh orang itu tidak ilegal, kamu pasti sudah mati sekarang. Jiang Xiaobai, siapa yang memberimu keberanian untuk bertingkah kurang ajar di sini? Jangan pikir, karena kamu menempel pada keluargamu, kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Minggir, ini bukan urusanmu. Kalau kamu tidak menyingkir juga, awas ku hajar kamu. Jiang Xiaobai, jangan macam-macam. Bahkan jika kamu tidak memikirkan kakekmu, kamu juga harus memikirkan orang tuamu. Setelah bercerai, keluargamu akan menjadi orang luar. Keluarga Shu, kami pasti akan menuntutmu. Nanti orang tuamu akan terjerat utang dan jadi pengemplang utang. Mereka akan kesulitan melangkah kemanapun di luar sana. Kamu tahu di mana orang tuaku. Cepat katakan padaku. Kalau mau tahu keberadaan orang tuamu, mohonlah pada kami. Dengan kondisimu yang sekarang dan sikap seperti ini, tapi ingin tahu keberadaan orang tuamu? Mimpi saja kamu. Aduh, ku dengar orang tuamu melarikan diri keluar kota karena utang. Aduh, mereka tidak membawa apa-apa sama sekali. Kasihan sekali kalau dipikir-pikir. Di usia mereka yang sudah senja, pergi ke tempat asing di mana mereka tidak mengenal siapapun. Entah mereka bisa mencari pekerjaan atau tidak. Aduh, bisa-bisa. Mereka kelaparan setiap beberapa hari. Baiklah, untuk hari ini cukup sekian yang kami beritahu. Ayo, pergi. Ku dengar mereka menyinggung mafia lokal sejak awal. Entah sekarang tangan dan kaki mereka sudah dipatahkan dan sekarang hidup dari mengemis. Apa? Di mana sebenarnya mereka? Cepat katakan padaku. Berlututlah dan memohon padaku, maka aku akan memberitahumu. Hei, kalau cuma berlutut itu terlalu mudah baginya. Merangkaklah lewat kolong selangkanganku. Jangan keterlaluan. Jiang Xiaobai, ku beritahu ya, merangkak di bawah selangkanganku itu bukan apa-apa. Tapi, apa kamu pernah mencoba merangkak di bawah selangkangan seorang wanita? Jika ingin tahu kabar orang tuamu, sebaiknya kamu bersikap kooperatif. Kalau tidak, nanti saat waktunya tiba, karena keraguanmu, saat kamu ke sana sudah terlambat, orang tuamu sudah mati kelaparan di pinggir jalan. Entah apa, kamu akan menyesal nantinya. Baiklah, aku setuju dengan persyaratan kalian. Tapi, kalian harus memberitahu aku di mana dia berada. Masih berani menawar denganku? Kalau begitu, pergi sana. Aku akan berlutut. Ayah, ibu. Nak. Kenapa ayah dan ibu kembali? Tentu saja, kami harus kembali. Kalau kami tidak kembali, entah bagaimana keluarga Su ini akan menindasmu. Ini sungguh membuatku marah. Masih ada masalah yang harus kubicarakan dengan nenek keluarga Su. Baik-baik. Keluarga kalian utang begitu banyak uang pada kami, hingga membuat keluarga kami sengsara, masih berani mencari nenekku. Tebal sekali muka kalian. Kalian tahu tidak, pelarian kalian itu telah menyengsarakan berapa banyak orang. Kalian masih punya muka untuk kembali? Percaya atau tidak, kalau sekarang aku sedikit saja menyebarkan kabar, sekelompok orang akan datang dan memukuli kalian sampai mati, tahu tidak? Gao Xiaodong, kan? Aku tidak perlu bicara denganmu soal masalah ini. Kalau ada masalah, suruh ayahmu yang menemuiku. Anak-anak muda zaman sekarang sungguh makin tidak sopan saja. Nak, jangan meladeni orang seperti dia. Ayo pulang bersama ibu. Kalian pergilah sampaikan pesan. Katakan bahwa aku, Jiang, telah kembali. Cepat telepon keluargamu dan beritahu mereka untuk menagih utang kepada mereka. Halo nenek, aku mau memberitahu ayah Jiang Xiaobai sudah kembali. Nak, beberapa tahun ini kamu sudah menderita. Hah, tidak kok, tidak berat sama sekali. Sebenarnya, beberapa tahun terakhir ini, aku juga menjalaninya dengan cukup bahagia. Xiaobai, semua penderitaan sudah berakhir. Biar papa beritahu ya, keluarga kita sekarang sudah kaya lagi. Sudah kaya lagi, serius? Benar-benar nyata. Dan bahkan jauh lebih kaya dari sebelumnya.
kamu bisa kembali menjadi anak orang kaya raya lagi. Dan juga menjadi yang paling top di daerah kita. Anak orang kaya. Kalau begitu, Pak, sekarang keluarga kita punya uang berapa banyak? Keluarga kita sekarang ya, tidak termasuk perusahaan dan aset di luar. Hanya uang tunai saja. Ada 10 yuan penuh. Jumlah kekayaan yang sangat besar. Hahaha. Pak, Papa bilang berapa? Nah, apa kamu terkejut? Papa tidak salah bicara. Yaitu 10 yuan penuh. Jumlah kekayaan yang sangat besar. Papa beritahu ya, keluarga Jiang kita, mulai hari ini, bisa masuk kembali ke jajaran orang kaya, kelas atas. Bagaimana? Hebat, kan? Pak, jangan-jangan Papa tidak bisa bertahan di luar kota. Makanya pulang ke rumah. Tidak apa-apa kok. Aku pasti tidak akan menertawakan Papa. Aku bisa bekerja sedikit lebih keras. Paling buruk, biar aku yang cari uang untuk menghidupi kalian. Bicara omong kosong apa sih? Mama dan papamu, bagaimana mungkin perlu dihidupi olehmu? Benar sekali, nak. Lihat pakaian Papa ini. Pakaian custom, buatan tangan kualitas terbaik. Lihat juga gelang di tangan mamamu ini. Giok Imperial Green, kualitas kaca. Semuanya dibeli dengan harga sangat mahal. Ya ampun, kalian berdua, bukankah dulu kalian sangat hemat? Kenapa sekarang uangnya dihambur-hamburkan begitu? Aku ingat waktu umur Epen pelan tahun, aku ingin mobil sport, tapi kalian berdua tidak mengabulkannya. Jangan-jangan kalian menyewa kostum dan properti dari studio film, lalu bekerja sama untuk membohongiku? Anak ini, apa yang kamu bicarakan? Sepertinya, untuk saat ini, dia belum bisa menerima kenyataan bahwa dia adalah seorang anak orang kaya. Tidak apa-apa, lambat laun akan terbiasa. Hei, jangan berdiri di sini terus. Sudah waktunya makan. Jiang tua, mari kita ajak putra kita makan. Boleh. Ayo kita bawa putra kita ke Hotel Phoenix. Bagus. Ayo pergi. Hei, jangan-jangan. Nak, pesan saja sesukamu. Jangan hemat uang ayahmu. Pesan semua yang ingin kamu makan. Kalau perlu, pesan semua menu sekaligus. Sisa sedikit juga tidak masalah. Keluarga kita tidak peduli soal itu. Ayah, Ibu, sudahlah. Berhenti berpura-pura. Properti yang kalian cari ini persis sama dengan yang dicari oleh Lau Huang. Lihat Maotai ini. Dan anggur merah tahun 1982 ini harganya benar-benar konyol. Kalau kalian memang kaya, pesankan aku masing-masing 1 dus. Boleh juga. Memang tidak salah anakku. Sajikan persis seperti yang kamu katakan. Hahaha. Ayah, kamu serius? Mana mungkin bercanda. Bukankah itu cuma sebotol anggur merah? Asalkan putraku menyukainya, akan kupesankan 1 truk untukmu. Bahkan mandi pakai anggur merah pun tidak masalah. Nah, setelah selesai makan, Mama bakal beliin kamu villa lagi. Beli beberapa mobil. Bukannya kamu suka mobil sport? Mama sudah hubungi pihak Bugatti dan pihak Koenigsegg. Minta mereka kirim langsung beberapa unit ke sini. Nanti ya, mobil manapun yang kamu suka, kita bakal langsung beli. Ma, kamu kalah cepat dibanding Papa. Semua ini sudah Papa persiapkan. Papa sudah suruh orang pilihin 2 villa buat kamu. Nak, tinggal tanda tangan saja. Maka kedua, villa ini resmi jadi milikmu. Sini, berikan kontrak pembelian rumahnya pada anakku. Villa seluas 1.000 meter persegi. Cuma 50 sen? Kamu yakin? Benar, Tuan Muda Jiang, ini adalah villa yang paling bagus. Villa-villa yang harganya cuma 10 atau 20 sen sama sekali tidak sebanding dengan status Anda saat ini. Kakak kamu gajinya berapa? Tuan Muda Jiang, gaji tahunan saya 2 juta Nayuan, setara dengan 2 sen RMB. Buset, mobil sport yang cuma diproduksi 10 unit di dunia, harganya cuma 20 sen. Gila, villa ini harganya cuma 0,08 sen. Tolong ambilin 1 unit. Mercy, S-Class, ke sini. Baik, Tuan Muda Jiang. Lalu bagaimana dengan sisa uangnya?
Sisa uangnya buat uang tip kamu saja. Hah? Tapi ini terlalu banyak. Tuan Muda Jiang, Anda tahu, Mercy S-Class biasa. Harganya cuma beberapa sen. Uang tip Anda ini cukup untuk beli 10 unit. Jangan banyak omong. Beli 10 mobil sekalian. Biar anakku bisa gonta-ganti mobil. Tapi nak, kok kamu punya uang sebanyak ini? Itu kan 50 sen. Nah, kamu nggak berbuat kejahatan kan? Bilang pada ibu, biar ibu segera bantu kamu menyelesaikannya. Ayah, ibu, kalian jangan panik dulu. Biar ku cerna dulu. Ku cerna. Begini, kamu tahu, saat ini, orang-orang di posisi teratas daftar orang kaya memiliki aset berapa banyak? Tuan Muda Jiang, saat ini dalam daftar orang kaya, posisi pertama ditempati oleh Long Xiaotian. Aset pribadinya telah menembus 10.000 yuan, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara yang berada di posisi kedua dan ketiga, masing-masing memiliki aset sebesar 9.000 dan 8.800 yuan. Mereka bertiga memiliki kerajaan bisnis yang sangat besar. Kamu yakin orang terkaya di posisi teratas itu hanya punya 10,000 yuan? Benar, Tuan Muda Jiang. Jadi, maksudku, jika aku menggunakan semua 50.000 yuan untuk membeli villa, seharusnya bisa membeli 103 unit. Kalau aku membeli mobil Benz semuanya, mobil-mobil itu bisa memenuhi setiap sudut kota ini. Gila, aku kaya raya. Aku benar-benar kaya raya, haha. Nak, kamu tidak apa-apa. Titi tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Bu. Keadaanku sekarang sangat baik. Bahkan belum pernah sebaik ini sebelumnya. Hahaha. Uang 2,5 yuan yang utang keluarga Jiang kepada kami, kapan akan dilunasi? 2,5 yuan itu bukan uang yang sedikit. Keluarga Shu malah mengirim bocah ingusan sepertimu untuk mengambil uang ini. Aku taruh uang 2,5 yuan di sini. Apa kamu berani mengambilnya sendiri? Pak Jiang, Anda ini bercanda saja. Zaman sekarang, mana ada orang keluar rumah masih membawa uang tunai sebanyak itu? Uang tua, yuan. Kalau kamu berani mengeluarkannya, aku akan langsung membawanya pergi hari ini. Aku harus bertemu dengan nyonya besar keluarga Su. Baru aku akan menyerahkan uang tunai ini. Tebakanku benar kan? Gak bisa mengeluarkannya kan? Ini Mamina kuru-kuru mana Pani? Aduh, katanya Pak Jiang sudah sukses dan kaya raya di luar kota. Ternyata kabar itu memang benar ya. Sampai sanggup makan di Hotel Phoenix segala. Aduh, tapi ruang VIP ini agak kekecilan. Begini Pak Jiang, kalau Anda memang kaya raya, Anda harusnya memesan aula 1 di sebelah. Itu baru tempat yang layak untuk orang kaya. Jangan-jangan cuma punya sedikit uang, lalu berlagak sok kaya di sini. Gadis kecil, lancang sekali bicaramu. Sopan santun keluarga Shu di generasi sekarang ini benar-benar sudah tidak ada sama sekali. Putraku sampai harus menikahimu. Sampah sepertimu benar-benar kesialan terbesar dalam 8 turunan. Kamu? Kenapa denganku? Aku ini orang tuamu. Memberi pelajaran pada yang lebih muda, itu sudah sepantasnya. Kalau merasa tidak terima, simpan saja sendiri. Dasar orang-orang tidak tahu malu, memang benar kata orang. Yang berutang malah bertingkah seperti raja. Ternyata pepatah itu tidak salah. Bahkan menyuruhku diam. Kenapa tidak kalian bayar saja dulu utangnya? Kuma makan di restoran murah begini, malah benar-benar menganggap diri kalian orang kaya raya. Kau Xiaodong, jaga sopan santunmu saat bicara dengan orang tua. Sudah berutang tidak mau bayar, masih untung aku tidak mematahkan tangan dan kakimu. Itu sudah sangat bagus. Sekarang malah menyuruhku menghormatimu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hei, Gao Xiaodong, kamu beneran mikir 2,5 yuan itu uang besar? Sini, sekarang ku bayar 2,5 yuan. Beri aku kembalian 7,5 yuan tunai. Kamu, ternyata kamu punya uang besar 10 yuan? Perempuan sialan. Keluarkan dulu kembalian 7,5 yuannya. Kalau tidak, kamu mau begitu saja mengambil 10 yuan ini. Jangan mimpi. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Bukannya Gao Xiaodong itu hebat banget? Minta dia saja yang kasih kembaliannya. Kasih, 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 kasih,
kasih, kasih, kasih, kasih, kasih. Kita tidak mampu makan di kamar pribadi Tianzi nomor 1. Aduh, makan di kamar pribadi Tianzi nomor 1. Kuma habis sekitar atan sampai 3 yuan. Bos, pindahkan kami ke kamar pribadi Tianzi nomor 1. Tuan Muda Jiang, kenapa Anda datang? Tidak mengabari kami sebelumnya. Makan di restoran milik sendiri, tapi Anda malah memilih kamar sekecil ini. Anda benar-benar sangat rendah hati. Apa maksudmu restoran sendiri? Tuan Muda Jiang, Anda kan menggunakan 100 yuan untuk membeli hotel ini. Kita kan sudah tanda tangan kontrak. Anda tidak akan membatalkannya, kan? Memang ada hal seperti itu? Tentu saja ada. Dan berkat Anda, bos, yang membeli hotel ini, sekarang semua perusahaan top lokal menjadikan tempat kita sebagai restoran rujukan mereka. Bisnis kita jadi jauh lebih ramai. Keuntungan kita juga terus melonjak berkali lipat. Hei, jadi belakangan ini kita sudah untung berapa banyak? Untung 0,5 yuan. Oh ya, hari ini Tuan Muda Hu dan Tuan Muda Zhang juga datang ke sini. Tadi saya mendengar Anda sedang makan di sini. Mereka semua bersikeras untuk datang dan bersulang kepada Anda. Tuan Muda Hu, Tuan Muda Zhang, siapa saja mereka? Tuan Muda Jiang, Anda sungguh tidak setia kawan. Datang ke restoran Phoenix untuk makan, tapi sama sekali tidak memberitahu kami kalau sampai kami melewatkan bersulang untuk Anda. Nanti setelah kami pulang, bisa-bisa ayahku akan menghajarku sampai mati. Benar sekali. Jarang-jarang hari ini bisa bertemu Tuan Muda Jiang. Hari ini kita harus minum beberapa gelas lagi. Kukira siapa tadi? Aroma. Ternyata kalian berdua. Karena kebetulan bertemu, mari kita minum bersama nanti. Aduh, jangan begitu. Di depan Tuan Muda Jiang, kami tidak berani menerimanya. Benar sekali. Sekarang Anda adalah bos besar dari semua perusahaan papan atas. Para tetua dari setiap keluarga harus bersikap sangat hormat saat melihat Anda. Di depan Anda, kami hanyalah orang kecil, bukan siapa-siapa. Oh, aku ingat sekarang. Aku pernah mendanai perusahaan kalian. Semuanya pernah kuinvestasikan uang kan? Dia, bagaimana bisa dia menjadi bos besar? Mana aku tahu, sialan. Bukankah kamu bilang orang ini bisa ditindas sesukanya dan bisa dimaki sesuka hatimu? Aku hampir mati konyol gara-gara kamu. Aku juga tidak tahu dia menyembunyikan identitasnya sedalam ini. Now, kamu sengaja kan? Dulu mataku benar-benar buta. Sialan, sampai tertarik pada bajingan sepertimu. Bisa mati, kesal aku. Hei, Tuan Muda Jiang. Soal itu, hari ini saya tidak mengenali kehebatan Anda. Makanan hari ini biar saya yang traktir, dan saya minta maaf kepada Anda ya. Jangan. Aku takut kamu akan membiusku. Kita berdua sejak zaman kuliah sampai sekarang adalah musuh bebuyutan. Tuan Muda Jiang, saya. Gao Xiaodong, Tuan Muda Jiang. Berani-beraninya, dia menentang Anda. Dia sepertinya sudah bosan hidup. Buta mata anjingmu. Berani-beraninya kamu menyinggung Tuan Muda Jiang. Hei, dia bukan cuma berani cari masalah. Dia bahkan menyelingkuhi istriku. Kerap kali mengancamku dan bahkan menyuruhku berlutut. Gao Xiaodong, sepertinya kamu memang ingin mati. Sebelumnya, saya tidak tahu identitas Tuan Muda Jiang. Saya benar-benar tidak tahu. Tidak tahu, ya? Masih berani bilang tidak tahu. Sialan, kenapa dulu aku tidak menyadari bahwa kamu, Gao Xiaodong, punya kemampuan sehebat ini. Berani-beraninya mencari masalah dengan Tuan Muda Jiang. Akan kubongkar makam leluhurmu. Ini semua salah saya. Ini semua murni kesalahan saya. Tuan Muda Jiang, saya salah. Mohon lapangkan dada, Anda memaafkan saya. Tolong ampuni saya. Benar, ini semua salah. Gao Xiaodong, semua yang kulakukan adalah atas perintahnya. Kejadian-kejadian sebelumnya sama sekali bukan keinginan saya. Baru sekarang kalian tahu kalau salah? Sudah terlambat. Tuan Muda Jiang, bagaimana? Kita harus membereskan mereka. Biar saya yang urus, jangan biarkan tangan mulia Anda ternoda oleh darah kotor kedua bajingan ini. Benar, saya juga bersedia membantu. Suruh mereka enya. Hari ini, aku berkumpul dengan orang tuaku. Aku tidak ingin melihat mereka. Dengar tidak? Oh,
Dengar, saya Enya. Saya Enya. Sekarang, Enya. Aku tidak mau pergi. Hari ini ayah dan ibu mertua jarang-jarang bisa pulang. Sebagai menantu perempuan, aku secara moral dan logika sudah sepantasnya berbakti di sini. Sialan, aku sudah memberimu muka ya. Ya, aku memang tidak tahu malu. Tapi Jiang Xiaobai, kita masih suami istri sekarang. Hubungan kita ini tercatat resmi di kartu keluarga. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kalau begitu, tinggal cerai saja. Jiang Xiaobai, sekarang kamu kan bos besar. Aku rasa kamu juga tidak mau membuat masalah heboh di mana-mana dan jadi bahan tertawaan orang, kan? Ada satu hal yang kamu salah paham. Aku hanyalah seorang pecundang. Aku tidak takut ditertawakan. Ya, bahkan jika kamu tidak takut ditertawakan, tapi sekarang kamu punya saham dan aset sebanyak ini. Aku ini kan istri sahmu. Saat cerai nanti, kamu harus membagi setengah hartamu untuk... Mimpi saja kamu. Kamu berselingkuh dengan orang lain, dan kamu masih ingin meminta hartaku. Apa kamu punya bukti? Tidak ada sekarang, kan? Ini. Nah, sebenarnya berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Ingin bagi harta? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Tuan Muda Jiang, tenang saja. Selama Anda tidak bersedia, saya jamin dia tidak akan bisa mengambil 1 sen pun. Benar. Hanya keluarga Sublaka. Jangankan sekarang, dulu pun mereka hanya keluarga kelas 3. Mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Kalian yakin? Tenang saja. Jika dia berani banyak omong, tidak perlu Tuan Muda Jiang turun tangan, aku sendiri yang akan melenyapkan keluarga Su. Masih mau menuntut pembagian harta? Apa dia tidak tahu istilah? Semut tidak bisa melawan gajah? Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini. Tidak membagikan harta padaku, urusanku dengan kalian belum selesai. Coba saja kalau begitu. Kita lihat, apakah keluarga Su kalian bisa menahan kemarahan dari keluarga kami. Enyalah, jangan mengotori mataku lagi. Baiklah, Jiang Xiaobai. Kita lihat saja nanti. Paman, Bibi, mari kita pindah ke ruang VIP utama. Aku baru saja membawa dari kampung halaman arak simpanan berharga milik kakek yang sudah berusia 50 tahun. Hari ini kita harus minum sampai mabuk. Ayo. Ayo jalan. Jiang Xiaobai keparat itu, ternyata dia bersekutu dengan semua keluarga untuk melawan kita. Keluarga kita sudah hancur. Keluarga Shu kita juga tamat. Jiang Xiaobai ingin aku mati? Baiklah, kalau begitu aku akan menyeretnya mati bersamaku. Apa rencana cadanganmu lagi? Rencana cadangan memang tidak ada, tapi aku masih punya sisa 2 yuan. Akan kugunakan semuanya sekaligus. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menemukan seorang pembunuh bayaran. Kamu ingin membunuhnya? Bukan hanya ingin membunuhnya, aku bahkan akan memusnahkan seluruh keluarganya. Gao Xiaodong, tak disangka kamu ternyata punya keberanian juga. Kesalahan terbesarmu adalah menyinggung orang yang tidak boleh kamu usik. Masih ingin mencari pembunuh bayaran untuk melawan Tuan Muda Jiang? Kenapa kamu tidak berkaca dulu? Apakah kamu pantas melakukannya? Pantas atau tidak, bukan kalian yang menentukan. Baiklah, karena kalian sudah mendengar rencana kami. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian ke akhirat duluan. Masih berani melawanku? Tidak tahu ya. Kalau aku sabuk hitam taekwondo, hanya segini kemampuanmu. Beraninya menentang Tuan Muda Jiang. Entah dari mana kamu mendapat keberanian itu. Kacamata, bereskan saja. Mereka berdua, sekarang juga. Bukankah terlalu enak jika langsung dibereskan? Apa maksudmu? Patahkan kedua kaki mereka, biar mereka tidak bisa berdiri lagi seumur hidup. Lalu buang mereka keluar kota, biar mereka jadi pengemis di sana. Hahaha. Jangan mendekat, jangan mendekat. Karena kalian sudah membereskannya, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Omong-omong, bagaimana dengan penggabungan aset milikku dan orang tuaku untuk membentuk grup perusahaan? Bagaimana perkembangannya? Semua sudah siap, Tuan Muda Jiang. Peresmiannya besok. Saya sudah mengirimkan undangan atas nama Anda kepada semua keluarga terkemuka dan orang-orang terkaya di daftar miliarder. Semua undangan sudah dikirim. Sebagai orang terkaya baru di dunia, Anda harus menghadiri upacara pemotongan pita. Baiklah,
Besok saya akan datang tepat waktu. Oh ya, Prestir Jiang, malam ini orang tua Anda telah menyiapkan sebuah pesta kencan buta berskala besar. Ada dari seluruh dunia, lebih dari 100 wanita cantik papan atas yang menunggu untuk Anda pilih. Aku tidak mau pergi. Baiklah, kalau begitu. Dasar bocah nakal. Awas saja kalau tidak pergi. Aku dan ayahmu, saat seusiamu, kamu sendiri sudah bisa disuruh belanja. Kamu sengaja ingin membuat kami? Apa kau ingin membuat keluarga Jiang tidak punya keturunan? Bukan begitu, Bu. Aku tidak begitu. Aku benar-benar tidak begitu. Aku sudah punya orang yang kusukai. Aduh, Bu, jangan. Aduh, jangan. Jangan. Sialan. Ternyata cuma mimpi. Tapi, sebenarnya posisi tidur seperti apa? Yang bisa menghasilkan mimpi seindah ini? Gak bisa. Aku harus bermimpi lagi. Kali ini, rasionya harus kuatur menjadi 100 juta kali. Gad, aku mau atur sampai 10 miliar kali.